Siap, Mas. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melakukan tadabbur Al-Fatihah. Kenapa tidak doa-doa yang lain atau tidak surat-surat yang lainnya? Jawabannya kita semuanya faham. Karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Dan tidak ada bacaan Al-Quran yang menjadi rukun dalam salat selain Al-Fatihah. Dan di sini saya kasih judul bab Tadabbur Al-Fatihah. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 98. Kenapa Tadabbur Al-Fatihah? Ada apa dengan Tadabbur? Tadabbur dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Ada tafsir, ada tadabbur. Dan di sini yang kita lakukan adalah tadabbur, bukan tafsir. Karena kalau tafsir kita akan menjelaskan secara panjang lebar dari beberapa sudut pandang yang bisa jadi itu akan menyita banyak halaman. Sementara buku ini tujuannya bukan untuk itu. Namun tujuan dari buku ini adalah mengajak para pembaca untuk bisa merenungkan secara singkat dari setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan ketika kita sholat. Karena itulah di sini yang akan kita sajikan adalah tadabbur Al-Fatihah dan bukan tafsir Al-Fatihah. Bagi Anda yang menghendaki untuk membaca tafsir, walhamdulillah, tentang surat Al-Fatihah sudah banyak sekali buku-buku tafsir yang mengupasnya. Rujukan Anda bisa kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang mudah untuk didapatkan tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang disampaikan oleh para asatidzah seperti tafsir yang ditulis oleh Ustadz Firanda dan yang lainnya. Tayyib. Sekarang kita akan melihat apa itu tadabbur. Mengapa tadabbur? Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan tadabbur seseorang bisa mendapatkan pelajaran yang akan sesuai bagi perbaikan dirinya. Allah menyebut orang yang tidak mau melakukan tadabbur Al-Quran, hatinya berarti terkunci. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran ataukah hatinya terkunci? Dan ini adalah firman yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang munafik. Di mana orang munafik itu mereka tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat-sahabat senior yang lainnya yang tinggal di sekitar kota Madinah. Namun,
meskipun mereka bertetangga dengan sumber penjelasan Rasulullah SAW, sumber nasihat yaitu Nabi SAW, dan beliau mengajarkan Al-Quran bagi umat manusia. Meskipun mereka setiap hari mendengarkan Al-Fatihah dibaca, meskipun setiap hari mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, tapi mereka ternyata tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Sehingga mereka tetap menampakkan kebencian terhadap Islam. Mereka tetap tidak suka dengan agama ini. Mereka bahkan bikin rusuh di masyarakat dengan menyebarkan berbagai macam berita-berita dusta. Kadang mereka juga menyebarkan berbagai macam kedengkian di tengah masyarakat, sehingga menghasut orang Yahudi, menghasut orang dari suku yang lain, agar kemudian bersama-sama untuk bisa menyerang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an, ataukah ada kunci dalam hatinya? Padahal tiap hari mereka mendengarkan Al-Qur'an. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak jaminan orang yang bertetangga dengan ulama dia akan ketularan ilmunya. Sebagaimana ada orang yang bertetangga dengan Nabi SAW, bertetangga dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan para sahabat-sahabat senior yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Banyak orang yang bertetangga dengan mereka, namun ternyata sama sekali tidak mendapatkan pengaruh baik darinya. Karena hatinya adalah hati yang rusak. Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya sehingga hidayah itu susah untuk sampai bisa menembus ke dalamnya. Padahal ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu punya daya untuk bisa menembus lorong-lorong yang di situ tidak ada penutupnya. Sehingga ketika hatinya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya hidayah tidak bisa menembusnya, maka dia akan tenggelam dalam kesesatan. Cuman di sana ada sebagian orang yang berani dengan vulgar menampakkan kebenciannya, sehingga jadilah dia orang zindik. Dan ada yang diam-diam, sehingga dia ketika menampakkan kebencian hanya dari sindiran dan sindiran, nyindir kanan, nyindir kiri. Dan itu gayanya orang munafik. Dan di masa Nabi SAW, karena mereka posisinya lemah, maka mereka hanya bisa nyindir. Dan kalau ada peluang untuk bisa diangkat, mereka angkat. Misalnya hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Berita dusta tentang zina yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, sehingga mereka mengatakan Aisyah berzina. Masuk juga berita-berita dusta yang lainnya yang disebarkan oleh orang-orang munafik kepada kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka untuk bisa mendapatkan hidayah disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan di tengah umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tadabbur sebagai bagian dari tujuan Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah kitab anzalnahu ilaika yang aku turunkan kepadamu. Mubarakun, dan dia diberkahi. Sehingga Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai alat untuk tabarruk. Bentuknya bagaimana keberkahan Al-Quran itu? Liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Sehingga bentuk mengambil keberkahan dari Al-Quran adalah mempelajarinya, mentadaburi ayat-ayatnya. Lalu orang bisa mendapatkan nasihat darinya. Orang bisa mendapatkan ketenangan di sana, dan seterusnya. Meskipun ada
bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka ngalap berkah dengan Al-Quran bukan dengan cara mentadaburi, tapi yang mereka lakukan adalah Al-Quran itu dijadikan sebagai teh celup, gitu ya. Sehingga ada orang yang mencari Quran-Quran bekas atau Al-Quran yang sudah nggak dipakai, yang sudah kuning, yang sudah mungkin tidak bisa dibaca, sobek-sobek, terus disobek, Pak. Kemudian dilipat-lipat, nanti dicelupkan ke dalam air, lalu diminum, dijadikan sebagai obat. Ini teh celup Quran. Dan katanya itu bagian dari tabarruk terhadap Al-Quran. Baik, saya tidak sedang menilai perbuatan ini. Namun kalau kita perhatikan bahwa makna keberkahan Al-Quran itu sebenarnya bukan ini. Tapi makna keberkahan Al-Quran adalah bagaimana seseorang bisa mentadabburinya, mengambil pelajaran darinya, sehingga dia bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan bimbingan agar hidupnya menjadi hidup yang sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah untuk kata tadabbur adalah merenungkan. Dalam masalah tadabbur Allah mudahkan, di sini ada yang kurang ya. Dalam masalah tadabbur Allah mudahkan bagi para hambanya agar bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Selanjutnya, adakah orang yang akan mengambil pelajaran darinya? Allah sudah mudahkan bagi para hamba untuk mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Tinggal selanjutnya, apakah orang itu mau belajar ataukah tidak. Dan ada dua hal ya, ada fasilitas, ada usaha. Ada fasilitas, ada usaha. Bisa jadi ada orang yang dikasih banyak fasilitas, tapi usahanya minim, sehingga dia tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya ada orang yang sedikit fasilitas, namun Masya Allah, dia punya kegigihan dalam berusaha, sehingga dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Terkadang kalau kita bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan para ulama di masa silam, yang mereka memperjuangkan bagaimana caranya agar ajaran Islam itu tetap utuh dan bisa sampai ke generasi berikutnya. Masya Allah. Itu perjuangan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan fasilitas untuk menulis itu tidak sebagaimana zaman sekarang. Orang untuk bisa nulis, dia butuh bahan yang harganya mahal. Tinta waktu itu masih mahal karena masih langka. Kertas, dia kertas yang kasar, kemudian terbatas. Kalau dipakai nulis tidak seenak zaman sekarang. Tapi Masya Allah, jadilah karya-karya yang itu dimanfaatkan oleh umat sampai sekarang. Sehingga misalnya At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau menulis dalam jumlah yang sangat banyak sampai ada yang membuat rata-rata tulisan At-Tabari dibandingkan dengan usianya. Jadi dihitung dari sejak dia bayi sampai At-Tabari ini meninggal dunia, rata-rata ya At-Tabari itu menulis per hari 30 halaman. Masya Allah. Per hari 30 halaman. Kita membaca saja nggak ada ya. Kita membaca sehari ya mungkin 10 halaman sudah ngantuk. 5 halaman sudah krip gitu ya. 10 tidur. Bahkan orang ketika nggak bisa tidur ya,
Pengalihannya adalah baca. Kalau baca terus ngantuk tidur. Ya, Masya Allah. Padahal tulisan yang ada di tempat kita sudah jauh lebih jelas dibandingkan tulisan di masa silam. Karena di masa silam kadang kurang jelas, tintanya blobor gitu ya. Saat dipakai kemudian berkembang, nanti jadinya hurufnya gandeng-gandeng. Sekarang Masya Allah ketikannya bagus, pakai cetak yang bagus, kemudian hurufnya jelas. Cuman ada tadi ya fasilitas dan ada fasilitas dan ada kesungguhan, ada perjuangan. Demikian pula yang dilakukan oleh para ulama yang lainnya, termasuk juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mempertahankan sunnah Nabi SAW, termasuk yang dilakukan oleh para perawi hadis, sampai mereka harus berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan itu harus melewati padang pasir untuk kemudian mendapatkan hadis dari ulamanya, hadis dari sahabat yang lebih senior atau ulama yang lebih senior. Dalam suasana kaum muslimin ketika itu sedang melakukan berbagai macam futuhat, berbagai macam penaklukan. Di sana dia menaklukkan, di sana dia menaklukkan. Yang itu menjadi salah satu di antara bahan kritikan yang dilakukan oleh orang liberal terhadap Islam. Jadi mereka mengatakan demikian. Banyak karya fikih yang ditulis oleh para ulama atau buku tafsir atau buku-buku hadis yang ditulis oleh para ulama di zaman ketika sering terjadi peperangan. Lalu dia menyimpulkan, karena dulu kaum muslimin sering terjadi peperangan, itu mempengaruhi mindset mereka ketika menulis sebuah karya. Sehingga tulisannya itu diwarnai dengan sedikit suasana keras, diwarnai dengan radikal, diwarnai dengan ekstremisme. Akhirnya tuduhannya dikembalikan kepada banyak karya tokoh-tokoh kaum muslimin yang radikal. Dan ini sebenarnya penghinaan kepada para ulama. Baik. Terus bagaimana komentar kita? Saya kasih jawaban. Ketika Al-Quran itu turun dan Nabi SAW menyampaikan hadisnya di masa beliau hidup, kaum muslimin juga banyak diwarnai dengan peperangan. Ya, ada futuhat A, ada penaklukan daerah A, penaklukan daerah B, penaklukan daerah C. Anda bisa bayangkan jarak antara satu peperangan dengan peperangan yang lain itu sangat pendek. Perang Badar Kubro dengan perang Uhud hanya 1 tahun. Perang Uhud dengan perang Ahzab hanya 2 tahun. Ini tahun 2 perang Badar, tahun ketiga Uhud, tahun kelima Ahzab. Dan masih banyak peperangan kecil-kecil yang lainnya yang itu tidak sebesar perang-perang yang tadi kita sebutkan. Dan juga Nabi SAW mengutus para sahabat dalam jumlah yang lebih sedikit yang disebut dengan sariyah. Apakah kemudian berarti bahwasanya sabda Nabi SAW diwarnai dengan suasana perang, diwarnai dengan radikalisme, diwarnai dengan ekstremisme? Subhanallah, waliyadzubillah, dari ucapan semacam ini. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu diwarnai dengan tindakan radikal. Subhanallah, maha suci Allah dari ucapan semacam ini. Betul ada suasana itu yang mengiringi kodifikasi hadis, yang mengiringi tulisan-tulisan para ulama. Karena mereka hidup ketika para khalifah-khalifah dari berbagai macam daulah, ada daulah Abbasiyah atau daulah Umayyah, dalam kondisi berjaya, sehingga terkadang mereka melakukan penaklukan ke berbagai macam daerah di sekitarnya. Baik. Namun mereka tetap memiliki idealisme, menyampaikan kebenaran sebagaimana apa adanya. Dan bukan kemudian dicampur-campuri dengan berbagai macam kotoran hawa nafsu. Sehingga tafsirnya para ulama adalah tafsir yang berisi kebaikan bagi umat. Tinggal selanjutnya apakah mereka mau belajar ataukah tidak.
Selanjutnya, apakah kita mau belajar ataukah tidak? Allah sudah kasih banyak kemudahan. Bapak Ibu mau buku apa? Buku tafsir melimpah, Masya Allah. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Mau buku hadis melimpah juga, dalam bahasa Indonesia juga banyak. Mau fikih jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Banyak sekali buku-buku fikih yang sudah diterjemahkan. Mau buku apa lagi? Sehingga banyak disiplin-disiplin ilmu yang kita itu sudah dimudahkan. Tinggal apakah mau untuk mengambilnya ataukah kita akan menyia-nyiakannya. Makanya benar apa yang Allah nyatakan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Tinggal apakah orang itu mau mengambil pelajaran ataukah tidak. At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat di atas. وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Bayyannahu, kami jelaskan Al-Quran. Wa fassalnahu, kami berikan rincian Al-Quran. Lidzikri, untuk diambil pelajaran. Liman arada ayyatadzakkara, bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Wa ya'tabira, dan bagi siapa yang mau mengambil iktibar. Wa yatta'idha, dan mengambil nasihat dari Al-Quran. Wa hawwannahu, dan aku mudahkan Al-Quran. Sehingga Allah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Makanya kalau sampai ada orang yang begitu awam dalam masalah agama, di zaman seperti ini, di mana dia bisa dengan mudah mengakses pelajaran-pelajaran agama, saya bisa pastikan orang ini sangat rugi dan jelas rugi. Ada sebuah obrolan di belakang saya ya. Waktu itu ini di atas pesawat. Obrolan antara pramugari dengan salah satu awak pesawat yang dia bukan pramugari, tapi ikut menumpang ketika itu. Lalu ketika menyebutkan, jadi pramugari ini muslimah, dia sholat. Ketika temannya itu menyebutkan, sholat jenazah itu mepet-mepet. Softnya mepet-mepet gitu ya. Terus dia heran, loh kenapa mepet-mepet? Nanti nek rukuk sujud gimana? Loh sholat jenazah nggak ada rukuk dan sujud. Apa komentarnya? Loh saya baru tahu ada sholat yang nggak pakai rukuk dan sujud. Saya baru tahu ada sholat yang nggak pakai rukuk dan sujud. Masya Allah. Ini orang di belakang saya, bahasa Inggrisnya cas-cis-cus, lancar. Disuruh cerita tentang pengalamannya, Masya Allah. Pagi sarapan di mana misalnya? Pagi sarapan di Pontianak, ya. Sore atau siang makan siang di Jakarta. Nanti sore sudah sampai Palembang, makan malam di Palembang. Nanti jam berapa lagi sudah sampai Padang. Dia istirahat tidur di Padang. Subhanallah. Dia kalau disuruh cerita untuk pengalaman dunia banyak. Termasuk juga ya video yang kemarin sempat viral. Ada petugas yang memakamkan jenazah COVID, ya. Kemudian dia sholat jenazah di mana? Di kuburan. Pakai ruku. Subhanallah. Ini orang kalau awam dalam masalah agama ya jangan sampai kebangetan kayak gitu. Ya awam-awam ya awam gitu ya. Tapi jangan sampai kebangetan seperti itu. Di tengah dia bukan orang yang tinggal di pelosok kampung, di mana akses internet nggak ada. Itu orang kota. Kejadiannya di Jakarta ya. Orang kota. Karena orang ini tidak punya perhatian sama sekali dengan agamanya, sehingga dia tidak menyisakan waktu walaupun hanya setengah jam untuk belajar agama. Sampai jadilah seperti itu. Coba kalau dia berikan waktu setengah jam saja untuk belajar agama, saya yakin gak sampailah separah itu. Ya, ini sebuah celaan bagi orang yang dia sama sekali tidak punya kepedulian terhadap agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan dariku. Maksudnya adalah tidak mau mempelajari peringatan yang telah Allah turunkan. Dia nggak punya perhatian sedikit pun untuk mempelajarinya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Kehidupannya pasti susah. Susah dari sisi mana, Pak? Bisa jadi dia kaya, betul. Tapi dia nggak bakalan punya ketenangan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan perhatikan kalimat yang kedua ini. Dan kami akan kumpulkan dia kelak di hari kiamat dalam si buta. Akhirnya dia bertanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melek, aku bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna. Ya seperti itu, karena dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan dari kami, fanasitaha, lalu kau meninggalkannya. Kau tidak menggubrisnya, tidak mempedulikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini pula kamu dilupakan. Bahaya besar ketika orang melakukan i'rad, berpaling dari agama. Sehingga dia tidak tahu apa saja kewajibannya. Dia tidak tahu bagian mana yang dilarang dalam hidupnya. Apalagi masalah halal haram dalam harta. Sehingga wajar saja orang seperti ini ya, diibaratkan oleh Allah orang yang punya pendengaran tapi nggak dipakai, punya penglihatan tapi nggak dipakai, punya hati tapi nggak dipakai untuk mikir. Sehingga disebut oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Tapi Masya Allah dalam masalah berita, Masya Allah, detail dia. Kalau sudah bahas masalah politik, Masya Allah, seperti seorang ahli. Sehingga orang bisa menjadi seorang ahli dalam waktu sekejap. Langsung jadi ahli. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan seperti itulah kalian dilupakan. Disebabkan kalian meninggalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perhatian terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita hambanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang punya perhatian terhadap wahyu yang telah Allah turunkan kepada kita. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Berikutnya kita akan berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, kenapa diberi nama Al-Fatihah? Umumnya surat dalam Al-Quran dengan salah satu kata yang ada di dalamnya. Misalnya surat An-Nas, karena di dalamnya ada kata An-Nas. Surat Al-Falaq, karena di dalamnya ada kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nasr, itu surat apa? Wal asri innal insana. Salah ya. Surat An-Nasr adalah surat idza jaa nasrullah. Disebut surat An-Nasr karena ada lafaz nasrullah. Itu umumnya yang terjadi pada penamaan surat dalam Al-Quran. Namun dalam surat Al-Fatihah kita tidak menjumpai kata Al-Fatihah. Coba Bapak Ibu lihat di surat Al-Fatihah ada nggak kata Al-Fatihah? Ada Pak Ustadz. Yang mana? Itu biasanya Pak Kaum Al-Fatihah. Nah, itu bukan bagian dari surat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, bahkan Anda tambahkan amin, nggak ada kata Al-Fatihah. Lalu kenapa surat ini diberi nama Al-Fatihah padahal tidak ada kata Al-Fatihah di dalamnya? Surat ini dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembuka. Yang artinya adalah surat pembuka. Al-Fatih artinya pembuka. Al-Fatihah artinya pembukaan. Mengapa dinamakan sebagai surat Al-Fatihah, surat pembukaan? Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama,
Karena surat ini merupakan surat yang pertama, ya, surat pertama yang ada dalam mushaf Utsman. Sehingga surat ini sebagai surat pembukaan mushaf Al-Quran. Sehingga ketika orang membuka mushaf Utsmani, begitu dia buka sampul pertama ketemu Al-Fatihah. Begitu dia buka sampulnya ketemu Al-Fatihah. Maka dia merupakan surat pembukaan. Ini versi yang pertama. Dan itu yang dipertahankan sampai sekarang. Sehingga tidak ada Al-Quran yang urutannya di mana Al-Fatihah bukan nomor 1. Al-Baqarah dulu lalu Al-Fatihah belakangan. Tidak ada Quran seperti itu. Karena ini menyalahi mushaf Utsmani. Yang kedua, surat ini adalah surat yang pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun secara utuh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, meskipun ini merupakan pendapat yang lemah. Dan yang benar, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebagaimana yang ma'ruf kita kenal dalam sejarah turunnya Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga jamaah, versi yang kedua yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun secara utuh, ini pendapat yang lemah. Namun ini salah satu di antara pendekatan yang disampaikan oleh para ulama untuk menjawab kenapa surat ini dinamakan sebagai surat Al-Fatihah. Selanjutnya, surat ini terdiri dari 7 ayat dengan sepakat ulama. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dengan sepakat ulama. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, jadinya bingung ngitungnya gimana. Kemarin ada khilaf, basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah ataukah tidak. Ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak termasuk. Tapi mereka sepakat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Padahal basmalah ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak termasuk. Terus ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah bahwa ada ayat yang panjang di bagian akhir surat Al-Fatihah itu dipenggal jadi 2. Kalau basmalah sebagai ayat pertama, maka ngitungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadilah 7. Bismillah ayat pertama. Kalau bismillah bukan ayat pertama, Pak. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Sehingga di situ tetap pembagiannya ada 7, ya. Namun beda cara ngitungnya. Dasar kesepakatan itu, landasan kesepakatan itu adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Salah satu di antara tafsir dan makna sab'an minal mathani, karena ulama ahli tafsir khilaf dalam masalah ini. Salah satu di antara tafsir sab'an minal mathani adalah 7 ayat yang mathani. Mathani itu artinya berulang, diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung. Apa yang dimaksud dengan 7 ayat yang diulang-ulang? Maksudnya adalah Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena Al-Fatihah itu diulang-ulang dalam salat. Sehingga disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'am minal mathani.
Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa kita sebutkan terkait berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Dan masih banyak hal yang bisa kita gali dari Al-Fatihah. Namun sekali lagi bahwa kajian kita adalah kajian tentang sholat, bukan tafsir Al-Fatihah, bukan tafsir Al-Quran. Karena itu penjelasan tentang Al-Fatihah tidak kita paparkan sebagaimana layaknya tafsir, tapi lebih fokus kepada apa yang berkaitan dengan sholatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina Ustaz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan IPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Bank Mandiri Syariah 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 0823457441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Ustadz, ana kalau sholat kadang bacaan sujud dan ruku tertukar. Tertukar. Ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Baik. Bagaimana hukum sujud tapi baca doa ruku atau ruku tapi baca doa sujud? Itu bagaimana hukumnya? Di buku ini saya sebutkan ya tentang kesalahan ketika membaca ketika sujud dan ruku. Di fikih sujud membaca doa ruku ketika sujud di halaman 201. Kemudian ruku juga sama. Ada orang yang dia membaca doa ruku, membaca doa sujud ketika ruku. Ada di halaman 144. Sehingga saya sebutkan dua kali. Membaca doa sujud ketika ruku dan membaca doa ruku ketika sujud. Coba kita kutip untuk yang pertama, membaca doa sujud ketika ruku di halaman 144. Membaca doa sujud ketika ruku terbalik karena lupa, termasuk kasus yang sering terjadi, yaitu membaca doa sujud ketika ruku atau membaca doa ruku ketika. Para ulama memberikan rincian, orang yang membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya ada dua keadaan. Pertama, teringat sebelum bangkit. Maka begitu teringat sebelum bangkit, langsung dia susuli. Misalnya ketika ruku baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus dia diam. Nah, saya sudah 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus dia diam ya. Tapi dia ingat tuh, ini kok a'la. Nah, diulangi langsung. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalau melakukan seperti ini, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan ruku, hingga ruku sudah dia tinggalkan, dia sudah i'tidal. Sehingga dia membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ketika ruku. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Loh. Di tengah i'tidal dia baru ingat. Oh iya, tadi bacanya subhana rabbiyal a'la. Maka dalam kondisi ini dia harus sujud sahwi sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda lis-sahwi.
jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup mudah untuk mempelajari, untuk memahaminya ya. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, boleh menjawab orang yang bersin dalam keadaan kita sholat berjamaah Ustaz? Bolehkah kita menjawab orang yang bersin dalam keadaan sholat berjamaah? Dalam keadaan sholat, maksudnya dalam keadaan sholat? Sedang sholat berjamaah lalu kita menjawab Alhamdulillah, yarhamukallah. Zahirnya boleh. Disebutkan dalam hadis dari Muawiyah ibnul Hakam. Ketika beliau masuk Islam, lalu beliau sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Muawiyah ibnul Hakam ikut sholat bersama Nabi SAW. Lalu ada orang yang bersin. Kemudian yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Muawiyah mengucapkan Yarhamukallah. Mohon maaf ya. Tadi apa? Menjawab ya. Menjawab. Muawiyah mengucapkan Yarhamukallah. Para sahabat ngelirik Muawiyah Ibnul Hakam. Kemudian dia komentar, Madza tanduruna ilayya? Kamu kok ngelihat aku, kenapa? Akhirnya ditepuk sama sahabat. Kemudian dia diam. Seusai salat Nabi SAW mengatakan, Inna hadhis salah la tasluhu fihi min kalamin nas. Innama huwa takbirun wa tasbihun wa tahmid. Sesungguhnya dalam salat seperti ini tidak boleh kecampuran dengan pembicaraan manusia. Salat itu isinya zikir. Innama huwa zikrullah. Salat itu isinya zikir, ada takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Sehingga jangan dicampuri dengan pembicaraan manusia. Baik. Dari riwayat ini Nabi SAW di situ mengingatkan Muawiyah ibnul Hakam, tapi beliau SAW tidak mengingatkan orang yang membaca hamdalah. Tidak mengingatkan orang yang membaca hamdalah ketika bersin. Dan itu dua hal yang berbeda ya. Karena itu zahirnya wallahu taala alam ya. Untuk bacaan hamdalah ketika bersin ya, hukumnya diperbolehkan. Tapi untuk dibaca ketika sholat, tapi untuk yarhamukallah tidak diperbolehkan. Wallahu alam, itu yang saya pahami dari zahir hadis. Nah. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara menjawab amin bagi tamu perempuan? Cara Apakah menjawab? kita menjawab amin, Ustadz? Bagaimana cara mengucapkan amin? Oh iya, yang mengucapkan amin Nah. bagi jamaah perempuan. Bagi Tamu jamaah perempuan. perempuan. Apakah dilafal, maksudnya apakah dikeraskan, apa itu di dalam hati? Baik. Ini bersama di masjid ya, bersama jamaah laki-laki. Iya, bersama jamaah laki-laki. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan. Seperti adzan, kemudian talbiyah ketika ihram haji atau umroh. Kemudian ada apa lagi? Misalnya termasuk amin, kemudian iqamah juga dikeraskan. Dan zikir-zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan ini bagi para wanita tetap dianjurkan untuk dibaca tapi pelan. Takbiran ya, ketika berangkat menuju lapangan pada saat sholat Id disyariatkan untuk dikeraskan. Namun bagi para wanita tabiatnya tetap, sehingga dianjurkan bagi para wanita ketika membaca amin ya tetap disuarakan tapi tidak terlalu keras. Kecuali kalau misalnya Anda sholat Anda sholat
di rumah bersama suami karena suami tidak ke masjid disebabkan pandemi, atau Anda sholat di musola khusus bagi para wanita sehingga di situ tidak ada seorang lelaki pun misalnya, maka tidak masalah aminnya kemudian disuarakan dengan keras. Kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana Allah mengajarkan atau Nabi SAW mengajarkan ketika wanita mengingatkan imam yang salah. Bukan dengan bacaan subhanallah, karena nanti keluar suara. Tapi dengan apa? Dengan apa? Tepukan. Dengan tepukan tangan. Nah, imam kalau dengar itu ada, nah, gitu, oh berarti gerakan saya salah. Kemudian dia berpindah. Kalau berpindah salah lagi, nepuk lagi. Salah lagi, nepuk lagi. Sampai imam benar gerakannya. Sedangkan subhanallah itu bagi lelaki. Sehingga lelaki mengucapkan subhanallah jika imamnya salah. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu jaga Ustaz dalam kebaikan. Barakallahu fiikum wa laka bimithlin. Dan ada titipan pertanyaan Ustaz. Ini saudara anak kan lagi sakit. Lagi? Sakit. Sakit. Iya kan dia mohon maaf BAB-nya kan cair Ustaz. Jadi harus pakai pampers. Nah ketika dia mau sholat, dia sudah pakai pampers, dia bersuci, wudhu, kemudian saat sholat keluar lagi. Hukumnya seperti itu gimana kan? Terus yang kedua, bagaimana juga ketika dia mau baca tentang buku yang ada ayat-ayat atau doa-doanya, apakah itu juga dibolehkan? Karena bukan mushaf. Baik. Demikian Ustaz. Nah. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi beliau dan semoga sakit yang saat ini beliau alami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah dosa. Posisi orang yang dalam kondisi keluar najis, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang, yang itu tidak bisa ditahan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan buang air secara normal. Sehingga kita bisa menahan ada sumbat di mana bisa kita buka, bisa kita tutup saat kita butuhkan. Sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang alatnya ini rusak sehingga selalu terbuka. Akhirnya kotoran itu keluar terus. Kencing keluar terus. Seperti orang yang mengalami salisul baul ya. Mengalami beser. Kencingnya keluar terus. Nggak bisa ditahan. Terus bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Orang seperti ini disyariatkan untuk membersihkan najis sebelum sholat. Kemudian dia bisa pakai diapers. Lalu dia mengerjakan sholat. Di tengah sholat tentu ada banyak gerakan. Gerakan turun ruku, bangkit i'tidal, nanti turun sujud. Yang itu bisa mempengaruhi organ ekskresi misalnya. Karena gerakan-gerakan itu menyebabkan perut ini sedikit tertekan. Lalu keluar air kencing, perut tertekan, keluar kotoran. Lah terus gimana itu? Tidak masalah. Karena dia dalam kondisi gak mungkin itu bisa dihindari. Ketika beliau dalam kondisi tidak mungkin bisa dihindari, maka tidak dipermasalahkan untuk tetap bertahan dalam sholat meskipun keluar najis. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Wah kalau seperti ini nanti repot. Repotnya gimana? Ada sholat yang waktunya berdekatan. Apa itu? Maghrib, isya, duhur, asar. Kalau maghrib dia bersuci, lalu ganti pampers, sholat, nanti keluar najis. Isya bersuci lagi, ganti pampers, sholat, keluar najis lagi. Berarti dalam sehari dia butuh
berapa? 5 diapers. Maka dia bisa lakukan jamak suri. Sebagaimana pesan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sebagian sahabiat yang mengalami istihadah. Agar mandi setiap kali mau sholat. Akhirnya sahabat wanita ini mandi dan digabung. Ya. Sholatnya digabung dengan cara jamak suri. Bentuknya gimana? Ketika sholat maghrib, maka diakhirkan. Ya. Sehingga beliau bersuci misalnya Isya jam berapa? Jam 7. Jam 7 kurang 15. Jam 6.45, jam 7 kurang 15 menit, beliau bersuci, ya, membersihkan kotorannya, terus ganti diapers yang suci, yang masih bersih. Selanjutnya silahkan dipakai sholat maghrib. Begitu sholat selesai sholat maghrib, datang adzan Isya. Tunggu sebentar, langsung sholat Isya dengan menggunakan diapers yang sama, sehingga beliau tidak perlu mengulang wudhu, tapi pakai wudhu maghrib. Waktunya masih berdekatan. Disebut jamak suri. Suri itu artinya mirip gitu ya. Padahal aslinya tidak. Tulisan suri ya. Jamak suri. Artinya kan mirip jamak padahal aslinya tidak. Kamuflase jamak. Dia kamuflase jamak. Waktu maghrib sampai di sini. Waktu maghrib. Lalu ini masuk Isya. Ya, ini masuk Isya. Maka beliau bisa sholat di posisi ujung ini. Beliau bisa kerjakan sholat di sini. Begitu selesai maghrib masuk Isya. Maka langsung beliau kerjakan sholat Isya. Sehingga seolah-olah ini jamak. Padahal aslinya bukan jamak. Maka disebut jamak suri, seolah-olah jamak, padahal ini di dua waktu yang berbeda. Zuhur asar juga sama. Ini zuhur, waktu zuhur ya, dia akhirkan. Begitu selesai zuhur, masuk asar. Maka dia seolah-olah menggabungkan antara dua sholat, padahal aslinya tidak. Makanya disebut jamak suri. Mirip seperti jamak, padahal aslinya tidak jamak. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau beliau membaca zikir pagi petang? Insya Allah tidak masalah, karena itu bukan Al-Quran. Bedakan dua hal ini ya. Buku yang ada kandungan Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Baik. Buku yang ada kandungan Al-Quran, wanita haid boleh nggak megang? Saya langsung bicara untuk yang hadas besar ya. Kalau yang dialami tadi kan hadas kecil. Wanita haid boleh nggak megang? Contohnya apa? Buku dzikir pagi sore. Kan di situ ada ayat kursi dan ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Termasuk juga buku-buku yang lain, buku tafsir sholat. Di sini ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Jawabannya boleh, karena ini bukan Al-Quran. Sehingga wanita haid yang megang seperti ini tidak terhitung sebagai orang yang sedang megang Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwasanya wanita haid dilarang megang Al-Quran. Boleh nggak saya megang, misalnya wanita haid megang buku tafsir sholat, dia pegang. Terus dia ikut kajian tiap pagi. Di sini ada teks surat Al-Fatihah. Ada juga firman Allah di ayat-ayat yang lain. Jawabannya boleh, karena ini bukan Al-Quran. Ini buku. Ini buku biasa, bukan Quran. Baik. Termasuk juga para ulama mengatakan buku tafsir. Buku tafsir, Masya Allah. Tafsir Quran ya kandungannya banyak sekali Al-Quran. Cuman ini tidak disebut sebagai Al-Quran, tapi ini tetap disebut buku tafsir. Sehingga wanita haid boleh megang buku tafsir. Beda dengan kitab Al-Quran. Satu mushaf Al-Quran. Semuanya isinya Quran. Kalau ada tambahannya sedikit. Maka ini wanita haid tidak boleh. Orang yang dalam kondisi hadas besar, tidak boleh, dilarang.
Nah, sekarang yang hadas kecil boleh nggak? Ya, ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada khilaf di sana. Ini juga sama sebenarnya, ada khilaf, ada yang membolehkan dan melarang. Sehingga wanita haid boleh nggak memegang mushaf. Ada sebagian yang melarang, ada sebagian yang membolehkan, dan jumhur melarang. Jumhur ulama melarang. Karena itu kalau Anda mengambil pendapat yang mengatakan terlarang, maka wanita haid tetap boleh tadarrus dengan membaca, tapi tanpa menyentuh. Wah, gimana Pak membaca tanpa menyentuh? Ya banyak sekali, fasilitas itu kan banyak. Anda punya laptop. Di laptop ada Al-Quran, buka Quran di laptop, Anda megang mouse. Mushafnya ada di layar laptop, di layar komputer. Sehingga Anda tetap bisa baca tanpa menyentuh Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Ustadz, Ustadz, Ana mau tanya, wudhu itu sempurnanya kan kali. Kalau habis wudhu kita batal, lalu kita ngulangnya 1 kali bagaimana? Syukron. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berwudu sekali-sekali, kadang beliau berwudu 2 kali. Sehingga wudu bisa sekali-sekali, dan itu gerakan minimal dalam wudu. Sehingga misalnya membasuh muka sekali boleh, mencuci tangan sampai siku sekali boleh, cuci kaki sekali boleh, apalagi dalam kondisi air terbatas. Sehingga kita bisa wudu dengan menggunakan air 1 mud, ya. 1 cakupan 2 telapak tangan dengan cara gerakan sekali-sekali. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sholat berjamaah seperti zuhur dan asar, jamaah seperti saya lebih dulu selesai membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Apa yang harus dibaca sambil menunggu imam, Ustaz? Anda begitu selesai baca surat pendek, ternyata imam belum rukuk. Apa yang harus dibaca? Baca surat pendek yang lain. Karena tadi mungkin surat pendeknya kependekan, ya. Lalu imam belum rukuk, dan Anda nggak tahu kapan ini selesai. Anda baca lagi surat pendek yang lain. Intinya begini, jangan sampai ada yang nganggur dalam sholat. Nah, ini kaidah, ya. Jadikan ini sebagai kaidah. Jangan ada yang nganggur ketika sehingga kalau imam belum ruku sementara Anda sudah selesai baca surat, ya tambahkan dengan surat yang lain. Fatihah selesai. Lalu kita membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar sampai selesai. Duh, kok imam belum ruku? Kita tambah lagi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad sampai selesai. Imam belum ruku juga. Langsung Anda tambahkan. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Langsung Anda beralih ke surat Al-Baqarah. Begitu dapat 2 ayat imamnya ruku. Allahu akbar. Berarti Anda mau baca surat yang panjang, imamnya ruku. Intinya dari posisi ini Anda jangan sampai membuat nganggur suasana seperti itu. Langsung Anda susuli dengan surat-surat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana Taufik dari Bekasi, Ustaz. Silakan Bapak. Ana kan kalau Ana lihat di Salafi sendiri itu ada perbedaan pendapat tentang masalah sholat jamaah di masjid dan Jumatan di masjid. Menghukumnya itu gimana, Ustaz, ya? Untuk sholat jamaah dan Jumatan di masjid, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ulama sendiri, ya, yang kemudian itu diadopsi oleh para asatidzah yang ada di Indonesia. Sehingga posisi asatidzah di sini adalah menyaring pendapat-pendapat yang mereka pelajari dari para ulama lalu disampaikan ke masyarakat.
mereka bukan berijtihad sendiri. Mereka menggunakan hasil ijtihadnya para gurunya, para ulama-ulama yang lebih senior, guru-guru mereka, baik yang ada di Saudi, yang ada di Mesir, di Yordan, Yaman, maupun negara-negara yang lain. Lalu mereka sampaikan itu kepada masyarakat. Makanya posisi para ustadz itu, ya bahasa kita talanging boso, ya. Hanya sebatas sebagai penyambung lidah. Ulama mengatakan seperti ini, lalu kita sambung agar bisa sampai ke masyarakat. Ya. Nah, mereka berbeda pendapat. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kita tetap ke masjid ataukah tidak? Baik dalam sholat wajib maupun sholat Jumatan. Mereka juga beda pendapat. Kalau kita ke masjid, softnya renggang ataukah rapat? Mereka beda pendapat. Dan ini termasuk di antara permasalahan yang memang kontemporer tapi cukup banyak ulama yang membahasnya, sehingga sangat cepat ya, sangat cepat sekali fatwa yang muncul. Beberapa bulan sudah ada kumpulan fatwa tentang corona, dan ada buku khusus nih, kumpulan fatwa tentang corona. Tayyib. Sehingga ijtihad seperti ini kemudian mereka sampaikan. Jadilah khilaf di tempat kita, ada yang berpendapat A dan B. Terus kita sebagai para orang-orang yang sedang belajar, apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, alladzina yastami'una al-qaula wa fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan pendapat lalu dia mengikuti mana yang terbaik. Sehingga Anda kalau bisa menimbang, Ustadz A mengatakan seperti ini, Ustadz B mengatakan seperti ini, alasannya seperti ini, lalu Anda timbang, oh kira-kira dari dua alasan ini yang lebih mendekati kebenaran adalah ini, maka silahkan itu Anda jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Silahkan Anda sudah terhubung. Silahkan Bapak. Silahkan. Silahkan. Halo. Bapak sudah terhubung. Oh ya, mau nanya ya? Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak, televisinya tolong di-mute volumenya. Iya, iya. Iya. Halo. Baik, saya masih mendengar suara televisi Bapak, sebaiknya di-mute Pak. Iya. Baik, nah, silakan. Sekarang Bapak boleh menyampaikan. Yes. Kalau ini kita sedang melaksanakan sholat qalbiyah sebelum zuhur 4 rakaat. Waktu 2 rakaat pertama kita itu ada yang ragu yang itu tapi kita lupa untuk sujud sawi. Dan waktu kita ngerjakan sholat yang berikutnya baru teringat di situ. Nah, untuk apakah kita berhenti atau tunggu selesai baru sahwi yang untuk yang sholat yang pertama tadi? Sebentar, bisa diulang Pak? Bapak Ya. qobliyah duhur 4 rakaat ya? Iya. 2 rakaat pertama Bapak mengalami lupa. Ada yang keliru ya, yang salah lah. Salahnya Yang dari kelebihan atau di posisi apa Pak? Ya. Nah, kita sudah selesai tapi kita lupa sahwinya. Baik, bentuk Kita kesalahannya lanjut seperti apa? yang rakaat yang berikutnya. Nah, teringat di situ. Nah, kita berhenti untuk sahwi atau selesaikan dulu yang rakaat yang berikutnya itu. Setelah pas salam, kita baru sahwi untuk yang sholat yang pertama tadi. Baik, saya boleh tahu kesalahan di 2 rakaat pertama itu apa bentuknya? Kita misalnya ini ragu atau dia dulu sudah 2 rakaat 3, kita lanjutkan jadi 3. Oh gitu, baik. Iya. Cukup Bapak? Iya, ya. Barakallahu fikum. Jadi kita tunggu ya. Baik, 2 sholat qobliyah ini ya. Sholat duhur qobliyahnya ada 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini terpisah.
2 rakaat pertama salam, 2 rakaat kedua salam. Karena terpisah, maka sholat yang kedua tidak ada kaitannya dengan sholat yang pertama. Sehingga Anda kalau batal di sholat yang pertama, kemudian Anda melakukan sholat yang kedua, misalnya misalnya kasusnya batal. Anda batal di 2 rakaat pertama, lalu Anda melakukan 2 rakaat yang kedua, maka 2 rakaat yang kedua ini selama sah tidak ada kaitannya dengan yang pertama. Sehingga yang pertama ya sudah yang pertama. Yang kedua sholat baru lagi. Baik. Nah selanjutnya sekarang kita akan bahas untuk kasus lupanya. Kasus lupa di qobliyah yang pertama. Lupa ada yang mengharuskan sujud sahwi dan ada yang tidak mengharuskan sujud sahwi. Tergantung bentuk lupanya. Lupa mengerjakan sunnah itu tidak sampai wajib sujud sahwi. Ya. Kemudian termasuk juga tadi ya yang kita baca dari keterangan Imam Ibnu Utsaimin, salah tempat ketika membaca doa ruku jadi doa sujud, ketika sujud baca doa ruku atau sebaliknya, beliau katakan yusannu, dianjurkan untuk sujud sahwi. Sehingga andai pun tidak sujud sahwi, salatnya tetap sah. Terus bagaimana kalau misalnya bentuknya keraguan? Ragu jika itu muncul setelah salat, setelah ibadah selesai, tidak digubris. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada keraguan yang itu tidak perlu digubris. Pertama adalah keraguan yang terlalu sering. Ada sebagian orang yang dia dihantui dengan was-was. Setiap kali ibadah selalu muncul keraguan. Kayaknya ini saya kok keliru. Kayaknya saya kok keliru. Akhirnya ibadahnya diulang. Keraguan yang seperti ini hanya was-was. Enggak perlu digubris. Yang kedua, keraguan yang muncul pasca ibadah. Kita selesai melakukan ibadah, terus tiba-tiba muncul keraguan. Dan enggak ada indikator kuat. Kalau kita tadi salah. Sehingga masih berimbang antara benar dengan antara keyakinan kalau salatnya sudah benar dengan keyakinan kalau salatnya salah. Dalam posisi seperti ini, maka tidak perlu digubris. Ini keraguan yang tidak perlu digubris. Karena ini sebenarnya efek dari was-was. Nah, kalau misalnya Anda tadi sholat qobliyah duhur 2 rakaat pertama, lalu muncul keraguannya di sholat qobliyah yang kedua, maka berarti ini masuk kategori ragu setelah ibadah dan itu tidak perlu digubris. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.